Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para mahasiswa yang saya banggakan, saya cintai. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Materi kita pada mata kuliah entrepreneurship dan etik ini adalah pertemuan kita yang terakhir, dan selanjutnya nanti ketua kelas supaya menghubungi dosen kedua untuk mengisi minggu yang akan datang sampai pertemuan ke-16. Karena pertemuan kita hari ini sudah pertemuan ke-8, ya katakanlah 7, 8-nya itu adalah mid dan sekaligus final. Materi kita ini adalah aspek pemasaran dan etika. Kemarin kita sudah membicarakan tentang aspek produksi. Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita akan mengembangkan usaha, maka perubahan bisa berdampak pada strength, apakah memperkuat posisi bisnis kita atau weak, memperlemah, atau mungkin opportunity atau menciptakan peluang baru dan menjadi ancaman baru. Makanya biasa kalau kita bicara strategi itu ada namanya SWOT analysis. Nah, oleh karena itu konsep marketing perlu dipahami bahwa dalam membuat sebuah landing pemasaran, aspek yang paling penting dalam memahami adalah sistem pemasaran. Sebab sistem pemasaran ini mengidentifikasi komponen-komponen yang saling berinteraksi baik secara internal maupun eksternal. Artinya memungkinkan perusahaan menjadi atau menjual produk atau jasa ke pasar. Sering kita pahami bahwa yang paling mempengaruhi dalam lingkungan internal kita adalah owner, artinya pemilik usaha. Yang kedua adalah manajer atau pimpinan. Sejauh mana pimpinan mampu mengembangkan usaha. Suatu usaha tanpa pimpinan tentu tidak ada artinya. Dan yang ketiga adalah employee atau tenaga kerja. Ini ada 3 yang sangat berpengaruh. Walaupun owner ada tapi tidak ada pimpinan tidak bisa juga jadi. Walaupun ada pimpinan tapi tidak ada karyawan itu juga tidak jadi. Nah, inilah sangat penting. Dan di luar dari lingkungan usaha kita, dia berada di luar akan tetapi juga sangat mempengaruhi. Ya, misalnya kompetitor. Kita harus
belajar bagaimana kita bisa mengungguli kompetitor kita, oleh karena yakin saja bahwa produk yang kita jual mungkin sama dengan produk yang pesaing jual. Kita berbicara dari segi sabun saja, berapa macam sabun mandi orang berkompetitor saling mengungguli, sabun cuci, parfum, sepatu, dan sebagainya. Nah, inilah perlu kita mempelajari kompetitor. Dia berada di luar tapi sangat berpengaruh. Apalagi yang berpengaruh di luar organisasi kita adalah customer. Apalah arti sebuah produk diproduksi begitu banyak tapi tidak ada konsumen. Nah, konsumen itu perlu dipelihara dengan baik. Dia harus dilayani dengan baik. Sehingga kadang-kadang ada istilah dikatakan customer is king, pembeli adalah raja. Karena kalau customer kita lari, nah siapa lagi? Nah, ini perlu kita pelihara dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Nah, harus punya hubungan baik dengan pemerintah, karena pemerintahlah yang mengeluarkan izin usaha. Makanya ada biasa disebut izin situ, surat izin tempat usaha, ada SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, kalau pemerintah tidak memberi, ya itu juga tidak bisa. Apalagi yang menjadi pengaruh di luar usaha kita adalah media. Perusahaan atau usaha bisa maju karena media, bahkan perusahaan atau usaha bisa hancur juga karena media. Makanya perlu memelihara media. Artis terkenal karena media. Nah, coba bayangkan kalau konsumen kita banyak, pelanggan kita banyak. Misalnya penjual bakso misalnya, tiba-tiba media mengatakan bahwa bakso si A mengandung ada daging tikus. Nah, maka semua konsumen akan lari. Nah, itu bahayanya juga media. Nah, lebih luas lagi kita bisa melihat tentang bagaimana lingkungan ekonomi, bagaimana lingkungan budaya, lingkungan teknologi, lingkungan hukum, dan lingkungan globalisasi. Nanti saudara bisa membaca-baca buku lingkungan-lingkungan internal dan eksternal sebuah organisasi. Nah, yang perlu juga kita pahami di dalam konsep marketing itu, sejak dulu dikenal dengan 4P, tapi sudah berkembang sekarang menjadi 7P. Nah, sepintas kita bisa menggambarkan yang pertama itu adalah produk. P, produk. Apa yang bisa dilihat dari produk? Nanti juga bisa saudara kembangkan. Ya, kita kan bicara tentang produk, tentu bicara dengan desainnya, bagaimana dengan brandingnya. Itu karena produk kalau kita lihat tanpa ada fitur-fitur di situ kita tertarik. Nah, bagaimana kita membuat produk itu semenarik mungkin kepada konsumen. Yang kedua adalah price. Kedua adalah price. Price itu kan bicara tentang harga. Ada diskon. Ya, beli 2 dapat 1 berarti 3. Nah, ini kan harus kita juga amati bagaimana kompetitor
dengan harga dengan sama yang kita jual. Apalagi yang perlu diperhatikan adalah jika sudah ada produk, sudah ada price, maka tentu saja promosi. Bagaimana mempromosikan sehingga konsumen mengetahui apa yang kita jual, karena tanpa promosi makanya biaya promosi itu besar. Kita memasang iklan, kita membuat pameran dan sebagainya itu agar produk yang kita jual itu dikenal masyarakat. Apalagi tentang place, P yang keempat itu adalah place, artinya tempat, atau biasa orang katakan distribusi. Nah, bagaimana konsumen itu merasa nyaman, tidak terlalu sulit memperoleh apa yang kita jual oleh karena tempatnya yang strategis. Nah, kemudian P-nya yang kelima adalah people. Artinya di sini bagaimana karyawan atau mitra budaya organisasi itu perlu semua diketahui. Kemudian physical evidence itu ya tentu saja Anda pahami tentang physical evidence itu adalah bagaimana bangunannya, bagaimana kantornya, fasilitasnya. Kemudian terakhir adalah proses. 7P yang terakhir adalah proses. Ya, biasanya ini kan terkait erat dengan bagaimana pelayanannya, bagaimana kita bisa memberi kepuasan kepada konsumen. Saya berharap nanti saudara bisa kembangkan ini sehingga saudara nanti saat membuka usaha bisa diperhatikan dari marketing mix ini dari 7P-nya. Nah, bagaimana marketing plan-nya nanti saudara baca-baca di email yang saya kirim. Ada 6 perencanaan pemasaran. Kemudian proses keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh tentu saja pencetus ide, kemudian pemberi pengaruh, kemudian pengambil keputusan, kemudian pembeli dan pemakai. Nah, pada sisi lain kita perlu memahami bahwa perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh faktor budaya, kelas sosial, usia, jenis pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup. Ini semua dipahami dalam konsep-konsep pemasaran ini. Nah, yang paling urgen juga kita harus pahami ini adalah tentang etika. Bahwa etika bisnis itu merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Nah, etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil, sehat dengan mitra atau pelanggan. Nah, ada 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis. Nanti juga saudara baca-baca, ada disebut dengan utilitarian approach, ada individual right approach, dan justice approach. Nah, apa keuntungan yang sangat dibutuhkan sebagai tempat yang strategis dalam bisnis itu? Yang pertama adalah para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang profesional di bidangnya.
Yang kedua, dalam persaingan bisnis, konsumen adalah prioritas utama. Yang ketiga, peran pemerintah bersifat netral, tak berpihak, tetapi efektif menjaga agar kepentingan dan hak semua pihak dijamin. Dan yang keempat, karyawan bukanlah tenaga yang siap untuk dieksploitasi demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tetapi harus dihargai harkat dan martabatnya. Itulah etika. Makanya ada disebut dengan etika behavior. Apa itu etika behavior? Adalah perilaku manusia yang ada di dalam organisasi. Nah, di dalam organisasi bisnis terdapat yang disebut dengan etika individu, etika pemimpin, atau etika manajer di dalam sebuah organisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan etika manajer? Nah, ada salah satu pakar mengatakan telah melakukan penelitian di negara-negara yang biasanya maju bahwa etika para manajer itu disimpulkan bahwa tujuan utama manajer adalah menjadikan organisasi yang efektif. Itu etikanya. Jadi kalau manajer ditunjuk tapi tidak membuat organisasi menjadi efektif, berarti tidak sesuai dengan konsekuensi. Etikanya adalah bagaimana memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham. Karena dia diberi amanah, maka etikanya adalah bagaimana agar perusahaan itu maju, bagaimana perusahaan bisa untung, sehingga para pemegang saham itu memberi kepercayaan penuh kepadanya. Dan etika yang lainnya adalah menyertai pelanggan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya, jika perlu kita memberi ucapan selamat para pelanggan-pelanggan kita jika mungkin pada saat dia ulang tahun. Nah, makanya biasa di toko-toko Cina itu kalau kita menjadi pelanggan biasa dikasih kalender lah dan sebagainya. Itu semua bahagian dari menyertai pelanggan. Nah, banyak hal sebenarnya etika-etika manajer itu, tapi pada intinya itu tadi bagaimana bisa memajukan sebuah organisasi. Nah, hal lain tentang etika organisasi bisnis terhadap konsumen. Contohnya, promosi tidak boleh berlebih-lebihan atau bersifat membohongi. Produk yang dijual sesuai dengan kemasan. Ya, tertulis neto sekian, brutonya sekian, harus betul-betul sesuai dengan takaran-takaran yang ada di kemasan. Demikian pula etika organisasi terhadap karyawan. Artinya seperti contohnya seleksi atau rekrutmen yang benar. Promosi karyawan dilakukan secara terbuka karena memang di dalam sebuah organisasi atau dalam perusahaan pada mata kuliah MSDM dulu, saudara tentu masih ingat bahwa ada namanya karir. Jadi orang tidak akan mungkin di tempatnya terus, tapi ada namanya promosi. Nah, itu harus dilakukan secara terbuka. Bagaimana penilaian kinerja pimpinan. Penggajian dilakukan secara fair dan transparan. Golongan 3A, 3B, 3C tentu tidak sama. Jangan golongan 3A lebih tinggi gajinya daripada 3C. Nah, PHK juga dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati. Nah, demikian pula etika antar organisasi. Contoh, bersaing tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan. Nah, ini biasanya terjadi seperti itu
Kadang-kadang juga terjadi penyerobotan tenaga kerja. Nah, pindahlah di sini karena di sini gaji. Tidak bisa seperti itu. Itu artinya etika antar organisasi. Demikian pula etika organisasi bisnis dengan lembaga-lembaga, contohnya tidak ingkar janji dengan asuransi, tidak ingkar janji dengan bank, tidak bisa kita menghindari pajak, tidak menyalahgunakan izin dan sebagainya. Nah, yang paling biasanya urgent itu etika bisnis terhadap fungsi akuntansi. Nah, apa jadinya jika praktik akuntansi tidak etis? Tentu saja penyusunan laporan keuangan berbeda dengan kenyataan, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Ada laporan khusus intern, ada khusus laporan ke bank. Jadi tidak sepantasnya dilakukan seperti itu, karena itu namanya menyalahi etika. Sebab yang lalu saya sudah katakan bahwa fungsi produksi dan marketing kita harus berhati-hati dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Karena pemerintah telah memperlakukan tentang perlindungan konsumen. Nah, di dalam bab 4 dijelaskan bahwa larangan terhadap pelaku usaha untuk memproduksi memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat neto, tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan kondisi, tidak sesuai dengan jaminan kemanjuran dan sebagainya. Nah, kalau Anda langgar itu, maka Anda akan dikenakan pasal dan tentu saja saudara akan berhadapan dengan aparat hukum atau terhadap konsumen. Insinyur Hendro mengatakan, ingat, promosi dan marketing adalah lokomotif dari bisnis Anda. Sehingga gerbong-gerbong lain seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, teknologi, logistik dan sebagainya dapat berjalan dengan baik. Tanpa itu, semua akan diam dan tidak ada artinya. No selling, no transaction, no cash inflow, and your company will dissolve. Inilah materi kita tentang konsep marketing. Sehingga untuk menilai keaktifan saudara, maka saudara harus membuat tugas untuk saya nilai. Tugas yang pertama adalah mid dan tugas hari ini adalah final, ditambah dengan keaktifan saudara di dalam absensi di grup. Diketik dengan rapi sebagaimana biasa dengan margin 4433 spasi 1,5 huruf Times New Roman 12. Di sampulnya diperjelas mata kuliah, nama dosen, dan di pojok kanan ada fotonya mahasiswa di situ. Nah, apa tugasnya? Saya kirim nanti di WhatsApp ini di grup. Saya berharap supaya kita lebih mendalami ini. Ada yang saudara ingat-ingat sehingga perlu menulis definisi kewirausahaan minimal 5 dari pakar. Kemudian definisi etika bisnis. Kemudian yang ketiga, saudara boleh memberi komentar secara bebas apa alasan seseorang enggan berwirausaha. Kemudian jelaskan konsep marketing mix yang 7P itu. Dan yang kelima, apakah saudara sudah memiliki usaha? Jika ya, silahkan ditulis dan apa usahanya.
inilah tugas final saudara untuk saya nanti baca-baca, betul-betul diketik dengan rapi, tidak perlu ada istilah latar belakang, tidak perlu ada tujuan, tidak perlu ada rumusan masalah, karena ini bukan penelitian. Anda langsung jelaskan saja apa yang Anda nanti lihat di slide yang saya kirimkan ini. Semoga saudara sukses selalu dan mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu, panjang umur, sehingga mungkin ke depan kita lagi bertemu dengan mata kuliah yang lain. Mohon maaf jika ada sesuatu yang salah dalam penyajian atau pertemuan kita, karena manusia biasa tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilapan. Saya sangat berharap Anda tidak hanya membaca slide pertemuan kita sampai ke 8, tetapi saya sangat berharap saudara bisa membaca-baca buku-buku literatur, membaca-baca jurnal dan sebagainya untuk menambah wawasan-wawasan kita tentang entrepreneurship dan etika ini. Sukses selalu buat saudara, dan disilahkan kepada ketua tingkat untuk menghubungi dosen yang kedua melalui KPS-nya atau kepada Ibu Dr. Mia Sae. Demikian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.